Good morning. Selamat pagi anak-anak kelas 7A. Can you guys please open your camera? Let's say hi. Let's pray first. We're going to sing a song to worship and we learn from the Bible today, like a Bible sharing, okay? Good morning, Aditya. Good morning, Tiara. Hello, everyone. Aditya, can you please pray for us? Why? Did you send me a message? Oke, ya nanti lain kali Aditya boleh belajar ya nak untuk doanya ya. Sekarang it's okay, Miss Desi akan doa untuk kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus untuk hari yang baru yang masih Engkau izinkan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bapak, sebentar kami mau mulai aktivitas kami, tapi kami mau datang kepadamu, kami mau cari kemuliaan-Mu, kami mau memuji menyembah Engkau dan memohon hikmat yang daripada Bapak. Kami siap memuji muliakan nama-Mu Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Ya, untuk lagu pujian hari ini, Miss Desi akan share sound dari YouTube. Jadi silahkan anak-anak, walaupun kameranya ditutup, Miss Desi tahu hati kita tertuju pada Tuhan. Oke, jadi mari kita sama-sama menyembah Tuhan melalui lagu pujian berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Hai semuanya, anak-anak kelas 7A, apa kabar? Selamat pagi Tiara, Adit, selamat pagi. Anak-anakku yang lain yang bisa mendengarkan suara Miss Yani, beri action thumbs up. Hai Kathleen. Hai Gaudia. Halo Graziella, Ella, Jonathan Senjaya, Alicia, Quina. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap ya? Oke, siapkan buku IPA-nya nak. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Pelajaran IPA. Baik, Miss Yani siapkan dulu untuk PowerPoint-nya ya. Sebentar ya. Share screen dulu. Oke, bisa terlihat dengan jelas ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Pengelompokan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, klasifikasi materi. Materi, benda-benda yang ada di sekitar kita dapat diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan sifat kimianya. Oke, perhatikan untuk peta konsepnya berikut ini ya. Untuk pengelompokannya ya, berdasarkan susunan dan komposisi kimianya, materi dikelompokkan menjadi satunggal dan juga campuran. Ya, satunggal dan juga campuran. Kemudian untuk satunggal, ya satunggal ini dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan untuk campuran dikelompokkan menjadi homogen dan heterogen. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari satunggal. Ya, oke, perhatikan anak-anak. Apa itu satunggal?
Satunggal merupakan materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Jadi benda yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Untuk satunggal, satunggal itu tersusun atas satu jenis atom atau molekul. Contohnya air, gula, garam, dan besi. Itu contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang merupakan satunggal. Ya, kalau kalian memperhatikan di sekitar kalian ada air, kemudian gula, kemudian garam, kemudian besi. Kalian sambil mengingat-ingat benda-benda tersebut, kalian sambil melihatnya yang ada di sekitar kalian ya, yang mana termasuk satunggal. Ternyata air, gula, garam, dan juga besi itu merupakan satunggal. Oke, sekarang kita lihat campuran. Campuran, apa yang dimaksud dengan campuran? Materi yang tersusun atas 2 atau lebih satunggal dan sifatnya masih mempunyai zat semula dalam materi tersebut. Itu disebut dengan campuran. Baik, sekarang kita lihat untuk satunggal ya. Satunggal, kita lihat unsur. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Kita lihat kembali pengelompokan satunggal adalah unsur dan senyawa. Unsur merupakan satunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tersusun atas satu jenis atom. Nah, unsur dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah unsur tunggal, yang kedua adalah molekul unsur. Oke, diulangi ya. Pengertian dari unsur terlebih dahulu. Apa itu unsur? Unsur adalah satunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tersusun atas satu jenis atom. Unsur dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah unsur tunggal, yang kedua adalah molekul unsur. Oke, sekarang perhatikan. Unsur tunggal. Unsur tunggal adalah unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri, sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Nah, anak-anak ini adalah beberapa contoh dari unsur tunggal, kalian perlu perhatikan di dalam penulisannya juga ya. Contoh unsur tunggal di sini Miss ini tuliskan 3. Yang pertama adalah argentum. Perhatikan cara penulisan lambang unsurnya. Argentum lambangnya AG, A-nya ini huruf kapital. Ya, ini penulisannya tidak boleh salah ya. A huruf kapital, kemudian untuk G-nya huruf kecil. Ya, ini adalah lambang dari unsur argentum. Kemudian contoh yang kedua untuk unsur tunggal adalah aluminium. Perhatikan cara penulisan lambang unsurnya. Lambang unsurnya Al. Huruf A ditulis ya huruf A kapital. Ya, huruf kapital. Kalau kalian menuliskan untuk aluminium A huruf kecil kemudian huruf L-nya adalah L kapital, itu salah.
Ya, penulisan lambangnya harus benar. Untuk aluminium ditulis dengan huruf A kapital, kemudian L-nya huruf kecil. Al adalah lambang unsur dari aluminium. Ag adalah lambang unsur dari argentum. Aurum, penulisannya A huruf kapital, kemudian U huruf kecil. AU. AU ini adalah lambang dari unsur aurum. Oke, ya, di sini ulangi ya. Apa itu unsur tunggal? Unsur tunggal adalah unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Jadi unsur tunggal keberadaannya dapat berdiri sendiri. Contohnya argentum, ya, lihat penulisannya AG, A huruf kapital, G-nya huruf kecil. Aluminium, AL, A huruf kapital, L-nya huruf kecil. Kemudian aurum, unsur tunggal aurum, penulisan lambang unsurnya adalah AU, A huruf kapital, U-nya huruf kecil. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, yang kedua molekul unsur. Yang tadi adalah unsur tunggal, berikutnya adalah molekul unsur. Oke, molekul unsur, unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berikatan dengan unsur yang sejenis. Sini ulangi ya, untuk molekul unsur. Unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berikatan dengan unsur yang sejenis. Contoh, H2. Penulisannya, perhatikan, dia tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat dituliskan hanya H gitu saja ya, tidak. Harus ada angka 2-nya. Untuk molekul unsur hidrogen, ya, penulisannya H2. Lambang molekul unsurnya adalah H2. Dia berikatan dengan unsur yang sejenis. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya satu huruf H saja, enggak. Jadi penulisannya H2. Berikatan dengan unsur yang sejenis, sesama H. Jadi ditulis H2. Kemudian klorin. Klorin, Cl2. Lambang molekul unsur dari klorin ya adalah Cl2. Jadi penulisannya huruf C kapital dengan huruf L huruf kecil. Kemudian iodin. Lambang molekul unsurnya ya I huruf kapital, I2. Perhatikan penulisannya. Kemudian molekul unsur itu contohnya nitrogen. Nitrogen, penulisan lambang molekul unsurnya adalah N2, N huruf kapital. Ya, bukan huruf kecil. Kalau kalian menuliskan N dalam penulisannya adalah huruf kecil, itu salah. Harus huruf kapital. Kemudian contoh yang lain untuk molekul unsur adalah oksigen. Penulisannya huruf kapital ya O. Lambang molekul unsurnya O2. Penulisannya dengan menggunakan huruf kapital. Oke, bisa dipahami ya. Jadi molekul unsur ini merupakan unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri. Selalu berikatan dengan unsur yang sejenis. Hidrogen H jadi H2. Klorin Cl2. Iodin I2. Nitrogen N2. Oksigen O2. Oke, bisa dilanjutkan ya.
Baik, perhatikan tabel berikut ini. Berikut ini adalah nama unsur dan lambangnya. Oke, kalian perhatikan. Kalian boleh menggunakan nama Latin atau nama Indonesianya. Nama Indonesianya. Perhatikan untuk lambang dari unsur tersebut. Untuk penulisan lambang unsur diperoleh dari nama Latinnya. Untuk lebih mudah mengingat ya. Jadi dilihat dari nama Latinnya. Lambang unsur dari unsur kuprum adalah CU. Ingat penulisannya. C huruf kapital, U-nya huruf kecil. Kuprum ini adalah tembaga. Nah, seandainya ada pertanyaan, tuliskanlah lambang unsur dari tembaga. Kalian tidak boleh menulis, oh tembaga. Tembaga diambil dari huruf depannya T kapital dengan E kecil, salah. Ya, penulisan lambang unsurnya diperoleh dari nama Latinnya. Oke, dilihat kalau misalkan ada pertanyaan, tuliskanlah lambang unsur dari tembaga. Kalian mesti ingat nama Latinnya. Nama Latinnya tembaga apa ya? Oh, kuprum. Jadi dituliskan lambang unsurnya adalah C kapital, hurufnya huruf kapital untuk C, CU, U-nya huruf kecil. Kalau kalian menuliskan CU tetapi C-nya huruf kecil, U-nya huruf kapital, itu salah. Atau C-nya huruf kecil, U-nya huruf kecil, itu salah. Ya, atau C-nya huruf kapital, U-nya juga huruf kapital, itu juga salah. Jadi yang benar adalah penulisan lambang unsur dari kuprum adalah C kapital dengan digandingkan dengan U, CU. U-nya huruf kecil. Ya, bisa dipahami ya. Untuk penulisan harus tepat. Kemudian unsur natrium. Nama Latinnya natrium, nama Indonesia juga natrium. Penulisan lambang dari unsur tersebut adalah Na. N dengan huruf kapital. Ya, kemudian unsur ferrum, nama Latinnya ferrum, nama Indonesianya besi. Besi, lambangnya adalah Fe. F dengan huruf kapital. Kemudian timbal, yaitu plumbum, lambangnya adalah Pb. P-nya huruf kapital. Stannum, timah, lambang unsurnya Sn. S-nya huruf kapital. Kemudian waterfordium, ya sama dengan nama Latinnya untuk nama Indonesianya, lambang unsurnya adalah Rf. R-nya huruf kapital. Oke, bisa dipahami ya untuk penulisan lambang unsur. Baik, kita akan melihat pengelompokan unsur berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, unsur dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah unsur non-logam, yang ketiga adalah unsur semilogam atau disebut dengan metaloid. Kita lihat unsur yang pertama yaitu logam. Ya, logam merupakan penghantar listrik dan panas yang baik yang disebut dengan konduktor. Logam mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan. Logam memiliki titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar, unsur logam berwujud padat kecuali raksa atau merkuri yang berwujud cair. Ya, contoh unsur logam, emas, ya dengan lambang unsurnya adalah Au, kemudian natrium, Na, strontium, Sr, tembaga, Cu, magnesium, Mg.
Oke, ingat-ingat ya. Jadi logam adalah penghantar listrik dan panas yang baik atau disebut dengan konduktor. Memiliki titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar berwujud padat kecuali untuk raksa atau merkuri, dia berwujud cair. Ingat contoh-contoh logam. Ingat penulisan lambangnya ya, lambang unsur. Unsur logam contohnya adalah emas, Au, natrium, Na, strontium, Sr, tembaga, Cu, magnesium, Mg. Baik, selanjutnya. Berdasarkan jenisnya, unsur logam, ini perhatikan ya, sudah tahu lambang-lambangnya untuk emas, Au, natrium, Na. Kalau dilihat dari kegunaannya, emas bisa digunakan untuk perhiasan. Jadi para wanita suka menggunakan perhiasan, kalung, kalung emas, anting yang terbuat dari emas, cincin emas, gelang emas ya. Jadi untuk unsur emas ini bisa digunakan sebagai perhiasan. Kemudian natrium, kalau kalian perhatikan garam dapur itu sebenarnya asalnya dari natrium ya, ada kandungan natrium dalam garam dapur. Kemudian strontium merupakan bahan untuk membuat kembang api, bisa digunakan sebagai untuk membuat bahan kembang api, biasanya menunjukkan warna merah ya, ada kembang api. Kemudian bagian tembaga, unsur tembaga, lambang unsurnya adalah Cu ya. Pada bagian kabel listrik kalau kalian perhatikan itu ada tembaganya juga ya. Kalau diperhatikan di lingkungan sekitar kita. Kemudian unsur magnesium, lambang unsurnya Mg. Kalau di lingkungan sekitar kita, bagian badan pesawat terbang ya, ada unsur logam yaitu magnesium. Baik, kita perhatikan kembali pengelompokan unsur berdasarkan jenisnya. Unsur logam, contohnya sudah tahu ya. Sekarang kita lihat unsur non logam. Untuk unsur non logam. Unsur non logam merupakan isolator. Artinya kurang baik menghantarkan listrik dan panas. Kalau logam konduktor, non logam isolator. Non logam tidak mengkilap, rapuh, dan tidak dapat dibengkokkan. Unsur non logam memiliki titik leleh yang rendah. Pada suhu kamar, unsur non logam berwujud gas atau cair kecuali bromin berwujud padat. Oke, perhatikan perbedaan antara logam dengan non logam ya. Kalau logam merupakan konduktor, penghantar panas yang baik. Kalau non logam merupakan isolator, kurang baik dalam mengantarkan panas dan listrik. Kemudian kalau logam titik lelehnya tinggi, kalau non logam titik lelehnya rendah. Kalau logam pada suhu kamar berwujud padat, kalau non logam berwujud gas atau cair. Perhatikan contoh unsur non logam. Perhatikan cara penulisan lambang unsurnya. Ya, contoh unsur non logam adalah karbon. Perhatikan penulisan lambang unsurnya yaitu huruf C kapital, ya, bukan huruf C kecil, tapi huruf C kapital. Kemudian contoh non logam nitrogen, lambang unsurnya N. Kemudian iodium, lambang unsurnya I. Kemudian klor, lambang unsurnya Cl. Kemudian argon, lambang unsurnya Ar. Oke, bisa diperhatikan untuk penulisan lambang unsurnya. Ingat ya nak ya. Baik, selanjutnya.
Unsur non-logam dan kegunaannya. Perhatikan. Karbon, lambang unsurnya adalah C. Itu bisa juga digunakan sebagai bahan dasar tinta printer. Inkjet. Ini salah satu kegunaannya ya. Kemudian nitrogen, lambang unsurnya N, bisa digunakan sebagai bahan pupuk. Kemudian iodium, lambang unsurnya I, bisa digunakan sebagai bahan antiseptik. Kemudian unsur klor, lambang unsurnya Cl, bisa digunakan sebagai bahan disinfektan, ya. Kemudian unsur argon, lambang unsurnya Ar. Kalau kita lihat, kita perhatikan lampu pijar, lampu neon itu ada argon di dalamnya. Dapat kita lihat pada benda-benda di sekitar kita untuk unsur-unsur tersebut. Baik, demikian unsur non-logam. Perhatikan kembali pengelompokan unsur berdasarkan jenisnya. Untuk yang ketiga adalah metaloid, semilogam. Untuk unsur semilogam atau metaloid, metaloid merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara logam dan non-logam, sehingga dia disebut semilogam. Karena dia memiliki sifat di antara sifat logam dan semilogam, maka semilogam bersifat semikonduktor. Metaloid ini bersifat semikonduktor. Berbentuk padat dengan warna abu-abu, yaitu mengkilap dan juga atau keperakan. Contoh, perhatikan contoh dari semilogam. Yang pertama adalah silikon. Silikon ini termasuk metaloid atau unsur semilogam. Penulisan lambang unsur. Si dengan huruf S adalah huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua adalah boron. Ya, lambang unsurnya B, huruf B kapital. Kemudian contoh yang ketiga adalah germanium. Penulisannya Ki dengan huruf kapital. Kemudian yang keempat arsen. Arsen termasuk semilogam. Lambang unsurnya adalah AS. Huruf A ya kapital, huruf S-nya huruf kecil. Kemudian yang kelima adalah contoh dari semilogam adalah polonium. Penulisan lambang unsurnya PO. Oke, jelas ya. Baik, unsur metaloid juga ada kegunaannya. Yang pertama, untuk silikon, lambang unsurnya Si, kegunaannya untuk membuat transistor, juga chip komputer. Ya, anak-anak bisa menggunakan unsur silikon, ada kandungan silikonnya di sana. Kemudian boron, lambang unsurnya B, senyawa boron ini digunakan sebagai pupuk untuk pertanian. Jadi pada bagian pupuk juga ada yang mengandung boron. Kemudian germanium bisa digunakan sebagai bahan pencampur logam. Kemudian arsen bisa digunakan untuk pembuatan kembang api dan juga untuk pembuatan perunggu. Ada campurannya ya, campuran arsen dalam perunggu. Kemudian polonium digunakan untuk sikat antistatis untuk menghilangkan debu pada film fotografi. Oke, berikut unsur dan juga kegunaannya. Baik anak-anak.
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Miss ini yang akan bertanya. Apakah kalian menyimak penjelasan yang tadi sudah disampaikan? Oke. Miss ini akan adakan kuis sedikit. Iya. Coba kalian perhatikan pertanyaan berikut ini. Sebutkan nama unsur logam dari lambang unsur berikut. AU, Na, Sr, Cu, Mg. Ada lambang unsur AU, Na, Sr, Cu, dan Mg. Oke, satu persatu. Ada yang angkat tangan nih. Siapa ya? Sebentar. Oh, Alicia. Sebentar. Ya, Alicia. AU apa nak? Emas, Miss. Emas. Oke. Yang lainnya? Oh, Evan mau menjawab. Silakan. Yang mana, Miss? Evan mau jawab yang mana? AU, Na, Sr, Cu, Mg. Iya. Tadi Alicia sudah menjawab AU. Emas kata Alicia. Oke. Sebentar. Tiara menjawab Mg magnesium. Oke. Evan mau jawab yang mana nak? Ino mau jawab yang mana nak? Na, Miss. Na apa Ino? Natrium. Oke, thank you. Alicia menjawab Na natrium, Catherine menjawab Cu tembaga. Oke, Evan? Bagaimana Evan? Sebentar, bisa dilihat kolom chat dulu. Sebentar. Oke, menjawabnya melalui kolom chat. Silahkan. Alicia menjawab Mg magnesium. Evan, bagaimana? Evan mau jawab yang mana? Udah kejawab, Miss. Oh, sudah terjawab. Aston? Mau dilihat lagi slide-nya? Ya, silakan Aston. R, Miss. Hah? SR. SR, ya. Silakan jawabnya apa, nak? Rantium. Ya? Rantium. Oke, sudah. Ada lagi? Kita cek dulu jawabannya ya. AU, Na, Sr, Cu, Mg. Kita lihat dulu slide-nya. Sorry. Ini ya. Oke. AU emas, Na natrium, Sr strontium, Cu tembaga, Mg magnesium. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Baik, kita perhatikan kembali. Sebentar ya. Ya, untuk yang pertanyaan yang kedua, boleh dijawab secara lisan.
Coba kalian perhatikan. Tuliskan lambang unsur dari unsur logam berikut ini. Boleh kalian langsung tulis ketikkan di kolom chat? Silahkan. Ya, Evan, silahkan. Evan mau jawab lisan atau ketikkan langsung di kolom chat boleh. Evan mau jawab lisan, silahkan. Silahkan, Nak. Ya, Evan. Aston juga raise hand, silahkan. Karbon C, Miss. Karbon C, oke. Kemudian anak-anakku yang lain bagaimana? Ya, Jessie silahkan. Argon AF. Argon, AF. AS gimana? AS atau AR? AR. Oke, lanjut. Tiara menjawab iodium, I huruf kapital. Oke. Ada lagi? Jessie menjawab argon AR. Miss ini bacain yang di kolom chat ya. Kemudian Alicia. Klor. Penulisannya ingat ya, Alicia. Alicia di sini menuliskan klor Cl, C kapital, L-nya kapital. Iodium, I kapital. Penulisannya Nak, penulisan lambang unsur, tolong diperhatikan. Ella menjawab klor Cl, C-nya huruf kapital, L-nya huruf kecil. Kemudian Ino menjawab karbon Ca, C kapital, A-nya huruf kecil. Nah, betul nggak sih Ca atau C ya? Alicia, ya, oke. Ya, oke, sudah. Kita cek dulu jawabannya ya, sebentar ya Nak ya. Salah Nona, sebentar. Ya, oke. Untuk karbon, C dengan huruf kapital, nitrogen, N nitrogen, I iodium, penulisannya tolong perhatikan. Cl, C huruf besar, L-nya huruf kecil, klor, argon AR. Oke, termasuk unsur non-logam. Sudah ya? Baik, hanya untuk latihan saja. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti bisa dipahami ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan senyawa. Ntar ya Nak ya, Miss Yani akan lanjutkan. Ya, senyawa. Unsur dikelompokkan menjadi logam, non-logam, dan semilogam. Kemudian kita akan lanjut ke senyawa. Senyawa ini merupakan juga satunggal. Jadi satunggal itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur dan juga senyawa. Tadi unsur sudah kita pelajari sampai dengan semilogam ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian senyawa. Senyawa merupakan satunggal. Senyawa dapat diuraikan secara kimia. Senyawa tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda. Perbandingan massa materi penyusunnya tetap.
Oke, untuk senyawa perbandingan massa materi penyusunnya tetap. Nah, perhatikan tabel contoh senyawa berikut ini ya. Di sini ada contoh beberapa senyawa. Ada 6 senyawa. Yang pertama adalah amonia, yang kedua adalah gula pasir, yang ketiga adalah urea, yang keempat adalah air, kemudian yang kelima adalah garam dapur, yang keenam adalah karbon dioksida. Jadi ini sudah merupakan materi yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Nah, untuk amonia, senyawa amonia tersusun atas satu atom N ya dengan 3 atom H. Jadi unsur penyusun dari amonia ini adalah unsur nitrogen dan juga unsur hidrogen. Ya, jadi satu atom N, 3 atom H. Kemudian untuk gula pasir, senyawa gula pasir. Atom penyusun dari gula pasir adalah 12 atom C, kemudian 22 atom H, dengan 11 atom O. Jadi unsur penyusun dari senyawa adalah unsur karbon, unsur hidrogen, dan juga unsur oksigen. Jadi senyawa ini ya tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda. Ini ya, tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda. Maka akan terbentuk suatu senyawa. Seperti ini ya, unsur nitrogen dengan unsur hidrogen. Jadi senyawa amonia tersusun atas 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Nah, oke, di sini lanjutkan untuk gula pasir juga, senyawa gula pasir ini tersusun atas 3 unsur yang berbeda, yaitu unsur karbon, unsur hidrogen, dan juga unsur oksigen. Kalau diperhatikan penyusunnya, ya atom penyusunnya tersusun atas 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Maka terbentuk gula pasir. Oke, untuk urea, senyawa urea ini tersusun atas 4 unsur yang berbeda, yaitu unsur karbon, unsur oksigen, unsur nitrogen, dan unsur hidrogen. Kalau diperlihatkan atom penyusunnya ya terdiri atas 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen yaitu N lambang unsurnya ya, dan 4 atom H. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk senyawa urea ini tersusun atas 4 unsur yang berbeda, yaitu unsur karbon, unsur oksigen, unsur nitrogen, dan unsur hidrogen. Atom penyusunnya, ini lebih detail lagi dari unsur tersebut adalah untuk membentuk senyawa urea, 1 atom karbon. Ingat untuk karbon lambang unsurnya adalah C kapital ya. 1 atom karbon, kemudian 1 atom oksigen, kemudian 2 atom nitrogen, lambang unsurnya N, dan 4 atom hidrogen. Oke, sudah ya. Kemudian air, senyawa air yang biasa kita kenal dengan istilah H2O.
Nah, ternyata senyawa air ini eh, unsur penyusunnya adalah terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga untuk air dapat ditulis H2O. Ya, karena senyawa air ini tersusun atas 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Terdiri atas 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen, sehingga dapat ditulis H2O, yaitu 2 atom H, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Nah, kemudian untuk senyawa garam dapur. Senyawa garam dapur ini tersusun atas unsur natrium dan unsur klor. Garam dapur sering kita kenal dengan istilah NaCl. Ya, Na itu adalah unsur natrium, Cl ini adalah klor. Jadi 1 atom Na dan 1 atom klor. Jadi dapat ditulis NaCl. Oke, kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida ini ternyata adalah senyawa. Senyawa yang tersusun atas 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur karbon dan juga unsur oksigen. Ya, karbon dioksida sering kita kenal dengan istilah CO2, betul ya. Jadi tersusun atas 1 atom unsur karbon dan 2 atom unsur oksigen, sehingga dapat ditulis CO2. Oke, dapat dipahami? Bisa ya? Jadi misalnya diulangi, amonia, NH3, ya, tersusun atas 1 atom nitrogen, 3 atom H, sehingga dapat ditulis NH3. Ya, senyawa gula pasir tersusun atas 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, 11 atom oksigen. Gula pasir C12, H22, O11. Ya, untuk senyawa urea tersusun atas unsur karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, 4 atom hidrogen. Oke, untuk air H2. Untuk air H2O, ya, tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dapat ditulis H2O. Kemudian untuk garam dapur tersusun atas unsur natrium dan juga unsur klor. 1 atom Na, Na ini natrium, kemudian 1 atom Cl yaitu klor. Jadi bisa ditulis NaCl. Oke, lambang senyawanya NaCl. Untuk air lambang senyawanya H2O. Untuk gula pasir lambang senyawanya C12, H22, O11. Untuk amonia lambang senyawanya NH3. Ini ya untuk susunan unsurnya, unsur penyusunnya.
ya. Kemudian karbon dioksida tersusun atas satu atom karbon atau C, dua atom oksigen. Sehingga lambang senyawanya adalah CO2. CO2. Oke, sudah dapat dimengerti? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Jadi senyawa ini adalah zat tunggal yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda. Ini senyawa amonia tersusun atas dua unsur yang berbeda. Oke ya, jelas dapat dipahami ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Bisa dipahami? Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, thank you buat responnya. Kita perhatikan pengelompokan senyawa berdasarkan penyusunnya. Ada yang disebut dengan senyawa organik dan anorganik. Jadi berdasarkan penyusunnya, senyawa itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Ya, kita lihat satu persatu ya. Senyawa organik merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Ya, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita ada asam cuka ya. Ada kalian melihat, oh ini cuka. Nah, ternyata itu adalah suatu senyawa organik. Cuka mengandung unsur karbon. Ya, asam cuka atau asam astat. Kemudian gula pasir. Kalian yang suka minum teh dicampur dengan gula pasir. Yang suka minum kopi, kopinya dicampur dengan gula supaya manis. Ternyata gula pasir ini adalah senyawa organik. Senyawa organik mengandung unsur karbon. Oke, kalau dilihat di lingkungan sekitar kita yang merupakan senyawa organik adalah salah satunya adalah asam cuka dan juga gula pasir. Oke. Nah, senyawa organik yang tidak mengandung unsur karbon. Ya, juga ada senyawa organik yang mengandung unsur karbon, ada senyawa organik yang tidak mengandung unsur karbon. Umumnya sebagai penyusun benda yang tak hidup. Contohnya adalah pasir dan juga garam. Kalau kalian lihat di lingkungan sekitar kalian menemukan pasir, kalian menemukan garam. Ya, itu merupakan senyawa anorganik yang tidak mengandung karbon. Contohnya adalah pasir, garam. Kalian membantu ibu yang sedang memasak, diminta untuk mengambilkan garam. Ya, garam ini, ya kalian sambil mengingat-ingat, oh contohnya garam. Oh garam ini adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu senyawa yang tidak mengandung karbon. Oke, kemudian kalian juga misalkan pergi ke suatu tempat yang ada pasirnya. Kalian pergi ke pantai yang ada pasirnya. Kalian melihat orang tukang bangunan ya, mengangkat pasir untuk membuat bangunan. Ternyata pasir ini adalah suatu senyawa anorganik. Senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Oke, sudah ya. Baik, bisa diulangi dari awal. Ya, pengelompokan senyawa berdasarkan penyusunnya, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik merupakan suatu senyawa yang mengandung unsur karbon. Ya,
Contohnya yang ada di sekitar kita salah satunya adalah asam cuka dan juga gula pasir. Asam cuka atau asam asetat. Kemudian senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Ya, contohnya adalah pasir dan juga garam. Itu adalah contoh senyawa anorganik. Oke, kita adakan kuis lagi sambil mengingat-ingat ya. Sebutkan atom penyusun senyawa gula pasir. Masih ingat penyusun gula pasir? Ada yang tahu? Sebutkan atom penyusun gula pasir. Oh, Tiara, ya nak. 12 atom C, 22 atom H, 11 atom O. Oke, kita lihat yang dijawab oleh Tiara. Gula pasir, 12 atom C, 22 atom H, 11 atom O. Terima kasih Tiara sudah menjawab. Baik, anak-anak selanjutnya. Oke. Sebutkan nama unsur penyusun senyawa gula pasir. Alicia, silakan nak. Unsur penyusun senyawa gula pasir. Karbon, hidrogen, sama oksigen. Kita lihat. Karbon, hidrogen, oksigen. Oke, terima kasih Alicia. Baik, selanjutnya. Sebutkan atom penyusun senyawa garam. Atom penyusun senyawa garam. Ada yang tahu atom penyusun senyawa garam? Iya, Alicia. Satu atom Cl atau klorofil ya, Miss? Oke, kita lihat. Ya. Sama satu atom natrium. Garam, kita lihat dulu. Ini, satu atom Na, yaitu natrium, satu atom Cl, klor. Oke, sudah ya? Baik, ada lagi, kita lihat satu lagi. Sebutkan rumus kimia senyawa garam dapur. Nah, kita kalau untuk garam dapur kita lihat penyusunnya dulu, unsur penyusunnya. Nih. Penyusunnya Na dan Cl. Na-nya berapa? 1. Cl-nya berapa? 1. Berarti lambang senyawanya adalah NaCl. Ya, itu caranya untuk mengingat ya. Jadi dilihat dari unsurnya, kemudian dilihat dari jumlah atom penyusunnya. Kalau Na-nya hanya ada 1 atom penyusun dan juga Cl-nya ada 1 atom penyusun, berarti dapat ditulis NaCl. Nah, untuk misalkan contoh yang lain, karbon dioksida. Kalau misalkan ditanya, tuliskan lambang senyawa dari karbon dioksida. Ingat unsur penyusunnya dulu, yaitu karbon dan oksigen. Ingat lambang karbon adalah C, lambang oksigen adalah O. Lihat jumlah atomnya untuk penyusunnya adalah C, 1 atom. O2. Berarti dapat dituliskan CO2. Gitu ya.
Oke, nanti kita akan latihan kembali mengenai penulisan senyawa ya anak-anak ya. Baik, adakah pertanyaan? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini misi ini akhiri untuk pelajaran IPA pada saat sekarang ini ya, mengenai unsur dan senyawa. Ya, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menuntun kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam pembelajaran ini. Biar Engkau memberikan hikmat dan kepintaran bagi kami semua anak-anak kelas 7A, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. God bless you. Bye-bye. Ya, baru dah inget. Halo, selamat pagi. Rahajeng semeng. Anak-anak, setelah lama kita tidak bertemu ya, Evan, Tiara, yang lain mana? Bertemu malih nggih. Ring Rahina Bude tanggal berapa sekarang, Miss? Tanggal 4 September, November, kalih tali kalih dase nggih. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Desa akan memberi kesempatan remedi ya. Halo, coba di ini dulu anak-anak. Acungkan jempol, sudah semua yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, mana yang lain? 8, 9, 10, 11. Coba 7A, ketua kelasnya. Halo Dena. Dena, selamat pagi. Halo Dena. Halo Bu. Gimana hari ini ada yang izin sama Dena? Ada temen yang enggak hadir? Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya. Nah, semoga enggak ada ya. Bu Desa informasikan kegiatan kita hari ini yang belum tuntas PTS-nya, silakan download soalnya, soal remedinya, silakan kerjakan. Ya, saat ini dikerjakan, kalau sudah selesai langsung dikirim via WA. Dikirim via WA-nya Bu Desa. Bagaimana? Jelas? Silakan langsung download soalnya, dikerjakan, jawabannya kirim. Jawaban apa nilai, Miss? Bisa dikirim. Jawabannya ya. Jawabannya kirim via WA-nya Bu Desa. Ya. Nah, yang remedi PTS Elis. Siap Elis? Halo Elis. Siap Bu. Ya, di-download ya Nak ya.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Bu Desa di sini. Terus nilaimu sudah bagus, sebenarnya kurang PTS saja. Untuk Elis. Untuk Davinia. Halo Davinia. Halo. Davinia Simponi Jesse. Halo. Mana dia, Miss? Davinia. Halo. Davinia ada? Dena, halo Dena. Halo. Davinia ada ya? Coba. Di Zoom-nya ada tapi nggak tahu. Ada ya? Di Zoom-nya ada. Dena, halo. Halo Bu. Sorry, maaf. Davinia, maaf. Davinia. Davinia, mana? Enggak respon Halo ya. Bu. Davinia, hari ini tolong dilengkapi kekurangannya ya. PS Ya, Bu. Pidarte. Ya. Kemudian yang remedi PTS lagi, Deven. Deven ada Deven? Ya Bu. Deven, ya hanya remedi PTS ya. Siap Deven? Siap Bu. Silakan download soalnya, kerjakan, kirim via WA. Nanti kalau sudah selesai, nanti tanya Bu Desa, nanti Bu Desa kasih tugas untuk hari ini ya. Jadi prioritaskan remedi dulu. Kemudian Ino ada Ino? Ada, Miss. Nah, remedi PTS ya nak. Ya, Miss. Ishak ada Ishak? Ya, Miss. Nah, Ishak, Bu Desa minta kamu hari ini remedi PTS dan tolong lengkapi nilainya, kurang 2 ya. Baik, Bu Des. Kathleen. Untuk Kathleen, tolong lengkapi kekurangannya. Kathleen ada? Oke, Bu. Iya, segera ya nak ya, udah mau PAS ini. Loh Putri ada Putri? Halo Putri. Loh Putri Andanika. Kuina ada Kuina? Halo? Bolong ini Miss. 3 kurang 3 remedi. Kuina? Halo? Iya, Bu. Kuina remedi PTS dan kekurangannya, kurang tugas lagi 3 ya. Tolong segera nih. Shalom Naomi. Salam Naomi. Naomi ada Naomi? Iya, Bu. Nah, silakan remedi PTS. Bagi anak-anak yang remedi atau yang nilainya kurang, masih ada yang kosong, Bu Desa kasih kesempatan untuk mengumpulkan ringkasan materi sesuai dengan kisi-kisi PTS
Yang mengumpulkan dari 3 kelas ini baru 2 anak. Justru anak yang nilainya sudah bagus. Ya. Yang sudah mengerjakan silahkan dikumpulkan. Ya. Itu akan sangat membantu. Coba Bu Desa tanya Elis. Elis ngerjain enggak, Elis? Elis ringkasan Lagi materi. ngerjain, Bu. Hah? Remedinya lagi kita kerjain. Enggak, apa namanya? Ringkasan materi, Elis buat enggak? Yang mana, Bu? Pada pertemuan terakhir itu Bu Desa informasikan kalian membuat ringkasan materi sesuai dengan kisi-kisi PTS untuk jaga-jaga bantu nilai. Ya. Kalau ada yang sudah buat silahkan kumpulkan. Masih simpan kisi-kisinya? Masih, Bu. Ya. Semoga kalau Elis tinggal kurang ini aja enggak masalah sih, semoga PTS-nya bisa tuntas hari ini, ya. Untuk semua anak, bagi yang mau punya cadangan nilai, Bu Desa tunggu ringkasan materinya. Bu, Ya. batas remedinya kapan ya, Bu? Iya, silahkan. Bu Desa tunggu, makin cepat makin baik. Bu Desa waktu itu udah kasih batasan waktu untuk nilai 100 itu pas kegiatan PTS Bahasa Bali. Tapi sekarang kan sudah lewat, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, Bu Desa kasih kesempatan, makin cepat makin baik, makin cepat makin sedikit pengurangannya dari 100. Ya. Jelas anak-anak? Miss sekarang share ya. Nih. Nih. Nah, sekarang pilih mana yang mau di-share. Itu sudah share ya? Oh iya, sudah share. Sudah ya, Miss ya? Apa sudah kelihatan belum? Nih gimana nih, Miss? Nutupin, dipindah ya? Dipindah bisa, digeser aja. Boleh di top, atau di samping juga bisa. Nah, itu nanti dia langsung panjang sendiri. Oh gitu? Ya. Oh, tergantung tempat ya. Gimana anak-anak? Bu Desa sudah share aksara Bali. Kelihatan enggak, Nak? Kelihatan, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar memahami aksara Wianjana. Ya. Aksara Wianjana. Miss kalau mau ulang lagi nih, stop dulu ya. Stop. Biar lebih lebar gitu. Enggak, mau ini Miss. Mau yang lain ini. Miss nyari yang 28. Halaman 28 di mana ya biar cepat. Oh, enggak ada gininya. Set itu enggak ada. Soalnya ada yang enggak. Oh. Itu yang paling ujung sebelah kanan atas ke sana tuh 28 gitu. Nih. Tulis 28. 28. Enter ya. Nah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar aksara Wianjana. Belum ya? Ibu klik yang zoomnya lagi ya, klik yang tanda kamera, tanda nih. zoom, nah ya klik, terus ke atas sedikit, di mana aja klik aja. Ya. Oh ini.
Oh, harus klik. Ya, Baru saya kelihatan. tahu. Yang mana tadi bukunya? Nah itu. Nah, anak-anak, di buku kalian ada di halaman 23. Ya. Hari ini kita akan belajar memahami aksara wianjana. Aksara wianjana, ya. Aksara itu dibedakan menjadi 3. Menurut Wayan Simpen, aksara itu dibedakan menjadi 3, yaitu aksara wiastra, aksara swalalita, dan aksara modra. Ya. Tetapi yang kita pelajari, aksara wiastra itu digunakan untuk, ya Miss boleh nanti kalau udah masalah kasih Miss ya. Untuk aksara wiastra inggih punika aksara saneka angin nyuratang basa Bali lumrah. Ya. Untuk bahasa Bali yang umum, lumrah itu umum. Misalnya ura, pipil, pangeling-eling, miwa sanelianan. Jadi kita saat ini hanya belajar bahasa aksara wiastra. Aksara swalalita, aksara saneka angin nyuratang basa Kawi, Jawi Tengahan, Sansekerta, seperti kidung kekawin parwe mewas loke. Sedangkan satu jenis lagi modra inggih punika aksara saneka angin nyuratang indek kadiatmikan umpami japa mantra. Nah, untuk hari ini kita hanya berbicara tentang aksara yang nomor 1 aksara wiastra. Aksara wiastra itu termasuk aksara konsonan, ya, huruf konsonan. Akehipun wenten plekutus, ada di buku halaman 23. Ada 18 anak-anak. Ada 18 anacaraka data sawal, ini 18 jumlahnya. Kemudian ini gantungan utawi gempelan. Bu Desa tidak akan jelaskan hari ini karena menunggu yang masih remedi ya. Kemudian ini semua bunyinya A. Hanacaraka itu ada di halaman 23 anak-anak. H kalau diisi pengangge suara, kalau diisi pengangge suara tedong saja, nih akan tetap A. Boleh diisi tedong, boleh tanpa tedong, bunyinya tetap H. Nah, ca, ra, ka. Agar berbunyi I, hi, ni, ci, ri, ki. Harus diisi ulu. Agar berbunyi U, hunu, curuku, dutu, sulu, dan seterusnya harus diisi suku. Suku tempatnya di bawah, ulu tempatnya di atas, kemudian taleng tempatnya di kiri, jadi di sebelah kiri aksara. Kemudian taleng tedong yang bunyinya O itu mengapit aksara. Kemudian pepet bunyinya E. Nah anak-anak,
Agar temanmu yang remedi tidak ketinggalan, silakan kalian buka buku halaman 26. 26. Tiara, gimana Tiara? Sudah buka bukunya halaman 26? Sudah, Bu. Nah, halaman 26, di sini kan ada ini ciri A, I, U, E, O, E. Na, ni, nu, ne, no, ne. Dan seterusnya. Untuk tugas hari ini, ya, silakan kalian ambil kertas, ya, ambil kertas bergaris ya, kertas buku. Kalian salin ini, kalian salin halaman 26 ini, lanjutkan sampai habis waktunya, lanjutkan seberapa kalian bisa. Anacara. Ini kurang ra ya. Ra-nya ndak ada, ditambahkan ya. Anacara kadata sawala. Sampai 18 ke bawah. Ya. Anacaraka. Banyaknya kan 18 plekutus. Jadi kalian tulis ke bawah. Caranya menulis mungkin kalian sudah tahu ya, sudah dijelaskan di SD. Kalau menulis aksara itu nempel di garis yang atas, menempel ke atas, menggantung, cukup setengah saja, jangan dipenuhi satu baris itu. Yang setengahnya itu untuk gantungan nanti kalau sudah belajar gantungan. Sampai di sini dulu jelas? Ada pertanyaan? Coba Bu Desa. Bisa diulang nggak tugasnya, Bu? Saya habis dari toilet, Bu. Nah, Bu Desa ulang. Tugas hari ini kalian siapkan kertas buku bergaris ya. Yang agak panjang karena jumlahnya 18. Kalau enggak apa-apa, biasa enggak apa-apa, 18. Kalian tulis anacaraka dari atas, dari baris pertama sampai baris ke bawah. Ya. Kemudian A diisi cari satu, na cari satu, caraka. Ini kurang ra ya. Anacaraka. Jadi ini kalian yang ini kalian salin bawa ke bawah. Halaman 23 kan ada anacaraka. Ya. Salin tapi ke bawah. Di sebelahnya kalian lengkapi seperti ini. A, I, U, E, O, E. Tulisnya cukup ditempelkan menggantung ya, istilahnya menggantung, nempel di garis buku yang atas. Kemudian hanya setengah saja, jangan full. Kalau full kurang cantik. Setengah saja. Kalau kalian mau tulis yang rapi boleh pakai garis bantu, setengahnya digaris dulu. Ya. Boleh tulis pakai pensil, boleh. Gimana? Jelas? Ada yang tanya? Berarti sampainya, Bu ya? Iya, sampainya. Nyanyi, nyunyi, nyonye. Ini nilai bantuan ini anak-anak. Usahakan menggantung setengah baris saja. Kalau ulunya di atas garis, kalau sukunya habis satu baris boleh lebih sedikit.
Kalian loncat satu ya, loncat satu nulisnya. Karena ada ulunya. Kalau sudah selesai dikirim kemana, Bu? Kalau sudah selesai kalian WA ya, kirim via WA biar Bu Desa langsung koreksi. Boleh Bu Desa kasih waktu hari ini ya. Ada pertanyaan lagi? Halaman berapa, Bu? Tugasnya? Iya. Tugasnya halaman 26 contohnya, tetapi ini belum benar, belum bagus. Caranya seperti ini. Anaca sabesca harusnya kan ra, Nana. Di sini tidak ada ra, kalian lengkapi. Yang nanya siapa tadi ya? Saya. Siapa, Nak? Graciela. Hah? Graciela. Graciela. Graciela, ini Iya, Bu. tugasnya lihat halaman 23. Halaman 23 ada aksara wiastra. Jumlahnya 18, Nak. Sudah? Iya. Kan ada 18. Ini kamu tulis ke bawah. Loncat satu ya. Penulisannya digantung, nempel ke di garis yang atas. Hana caraka data sawala. Ke bawah. Oke? Jelas? Sampai nye. Jadi Ya. jumlahnya nomornya 1 sampai 18. Ya. Jelas? Jelas. Nah, kalau sudah ke sampingnya, ke samping kanannya, kalian setelah A itu kalian tambahkan dengan ulu sehingga bunyinya I. Seperti yang halaman 23. Ingat antara aksara yang satu dengan aksara yang lain kasih tanda cari satu. Cari satu itu sama artinya dengan koma. Ya. A terus I kasih ulu di atasnya bunyinya I. Kemudian U kasih suku di bawahnya. Lanjut kasih taleng tedong. Taleng kemudian aksara tedong. Kemudian kasih pepet di atasnya. Sudah ngerti? Jelas Rasela? Iya, Bu. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, harus kertas satu full, Bu? Harus satu sampai nya itu harus satu kertas saja, Bu? Atau boleh 2 kertas? Boleh 2 kertas, Nak. Boleh. Boleh 2 kertas. Tapi nanti kamu boleh nanti kirimnya dibuka gitu boleh. Silahkan. 18 soalnya kan enggak bisa karena loncat-loncat satu. Ya. Yang penting rapi, bersih. Itu. Rapi, bersih, ngumpul hari ini. Bu Desa kasih 100 ya untuk bantu. Kerapian, kebersihan, bentuknya, benar bentuknya. Ada pertanyaan lagi?
Yang remedi bagaimana? Ada pertanyaan? Atau sudah selesai? Elis gimana, Lis? Ada kendala? Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai, bagus. Bisa kan, bisa? Bisa, Bu. Elis sudah? Saya juga selesai, Bu. Ya, kalau udah selesai, kalian kerjakan ini ya. Sudah tadi menyimak informasi yang Bu Desa sampaikan tugas hari ini? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oh, Lagi ya. tak kerjain. Sudah. Oh, sudah ngerjain. Kalian sudah WA ininya remedinya? Sudah. Iya. Oke, Bu Desa. HP-nya ketinggalan di kantor sana, di ruang guru. Oke. Ini tugasnya ini menggunakan pengangge suara. Ya. Pengangge suara yang pendek, suara SW itu ada 5 macam, yaitu ulu, suku, taleng tedong, dan pepet. Itu ya, pengangge suara. Yang ini bentuknya seperti ini, yang bulat di atas itu ulu. Ada yang namanya pengangge, sambil menulis ya. Pengangge aksara. Pengangge itu busana. Pengangge aksara itu ada 3 macam. Yaitu pengangge suara yang sekarang kalian sedang gunakan. Pengangge arda suara. Dan pengangge tengenan. Ya. 1 pengangge suara, 2 pengangge arda suara, 3 pengangge tengenan. Hari ini kita sedang berbicara tentang pengangge suara. Yang sudah selesai nanti misalnya Bu Desa masih di sini, ada yang sudah selesai, silahkan katakan ke Bu Desa. Ya.
Nah, ulu. Ulu bentuknya, rupane seperti ini. Adane atau wastane, jadi mawaste ulu. Sukma suara i. Gitu ya. Ini bentuknya, kemudian namanya adane, wastane pun suarane i, maswara i. Contohnya ini ciriki diti siwili. Elis ada, Tiara ada, Esten, ada Esten? Halo Esten? Ada. Oh ya. Sudah sampai mana Esten? Masih yang Rabu. Oh, udah kera ya, bagus. Esten. Berseba, siapa panggilanmu siapa nak? Lupa Bu Desa. Putri ya? Absen 4, halo? Berseba Putri Tanjung Sari Nugraha. Halo, ada? Berseba Putri Tanjung Sari Nugraha. Halo? Bersaba Putri. Davinia. Davinia. Halo? Halo Davinia. Dena. Halo Bu. Ya, Ibu absen nak. Sudah sampai mana Dena? Wah. Oh wah, dah wah bagus. Devon. Halo Devon. 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 Mana Devon hilang nih? Dewa Ayu Putu. Gauditya. Iya, Miss. Siapa panggilanmu siapa nak? GOD. Oh, GOD. Ya, ya. Ini daftar nilai baru sana. GOD. GOD. Udah sampai mana GOD? Amrah. Oke. Adit ya? Adit? Ya Bu, hadir Bu. Ya. Udah sampai mana Adit?
Ra, Bu. Erik? Erik? Halo Erik? Mana dirimu Erik? Erik? Evan? Ya, Bu. Udah mana Van? Udah sampai mana nulisnya? Aku nyampe K tadi istilah. Oh ya. Gracela, Aurel, Aurelia. Grace ya? Halo Grace. Ya, Bu. Benar Grace ya? Iya. Ino. Halo Ino. Ino. Iya, Bu. Ino udah selesai remedinya? Sudah, Bu. Bisa ya, enggak ada masalah ya. Iya. Ino udah nulis sampai mana? Udah hampir selesai lah, Bu. Kok cepet ya? Semoga ini bisa bantu ya. Ishak. Ya, Bu. Ya. Ishak udah selesai remedinya? Udah. Jesse ini kurang 1. Jesse kurang 1 tugasnya ya. Sudah nilai akhir. Ya, kurang 1. Jesse? Halo Jesse? Jesse ada? Ya, Bu. Tolong dilengkapi nih tugasnya ya. Ya, Bu. Jonathan? Jo? Halo Jonathan. Halo, Bu. Gimana? Udah hampir selesai? Sudah yang lah. Udah sampai aksara? Lah. Lah, ya. Terima kasih. Kathleen. Ya, Bu. Kathleen tolong lengkapi ya nak ya. Ya, ini saya soalnya filenya di laptop yang lagi dibawa sama bapak saya. Oh gitu. Oh laptopnya, kendalanya laptop. Bapak kemana nak? Tadi kerja aja sih. Oh. Ntar sore paling pulang, nanti coba saya carikan. Kan udah dari dulu, udah lama Bu Desa mintanya ya. Itu tadi Kathleen. Karen? Karen, halo Karen. Karen. PTS-nya sudah remedinya? Karen, halo. Halo Karen. Ya. Karen udah sampai mana? Sampai lah. Oh. PTS-nya udah selesai ya? Remedinya udah selesai ya? Karen? Halo Karen? Karen Wijaya?
Remidinya sudah di WA ke Bu Desa? Loh Putri Anda nikah. Putri. Sebelum Putri, Laura. Laura. Halo Laura. Laura mana ya? Laura. Loh Putri Anda nikah? Loh Putri Anda nikah? Rafaela? 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 Ya, Gimana nak? Udah sampai mana? udah sampai lah. Oh ya. Terima kasih. Salam, salam Naomi. Salam Nami. Iya, Bu. Gimana nak? Remidinya sudah? Lagi kerjain, Bu. Remidinya sudah? Lagi kerjain. Oh lagi kerjain. Ya. Gimana? Ada kendala? Enggak ya? Nanti kalau udah langsung di WA ya. Dikirim ke WA-nya Bu Desa. Berarti yang kayak Salomita berarti harus lembur nih nulisnya nanti. Setelah remedi baru nulis ya. Untuk materi aksara Bali, Bu Desa sudah ada di TD Smart ya. Silakan yang ada video, ada 2 video Bu Desa sudah share.
video tentang pengangge aksara. Salah satunya adalah yang ini, yang pengangge suara. Aksara wianjana akeh nyane pelekutus. Pelekutus itu 18. Aksara wianjana kaanggen nyurat bahasa Bali lumrah yang umum. Aksaranya ada pelekutus, gantungannya juga ada pelekutus. Ada gantungan, ada yang namanya gempelan. Ya, ini kalau pe dan se itu namanya gempelan. Karena di samping, bukan di bawah. Terus ini pengangge suara. Ini pengangge tengenan. Di sini pengangge arda suaranya tidak ada ya. Ini angke Bali. Angke Bali. 1, siki, kalih, siki, kalih, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Nah anak-anak, Bu Desa kasih kesempatan kalau kalian mau pakai ini nomornya, kan nomor 1 sampai 18. Kalian boleh langsung praktekkan ini nak. Tadi kalian nulisnya pakai pensil kan? Iya, Bu. Nah, Esten ya? Esten Ya. kan pakai pensil. Boleh nomornya pakai angka Bali sekalian ya. Angka 1-nya pakai ini. Nomor 2 ini. 3 ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu 1, 0. Kemudian 11 berarti ini 1, 1. 12, 1 dan 2. 13, 1 dan 3. Oke ya. Sekaligus praktek. Nanti PAS langsung bisa.
Waktunya tinggal 5 menit sebelum Bu Desa akhiri. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Anak-anak yang tadi remedi mungkin. Minggu depan kita akan pelajari pengangge tengenan dan pengangge arda suara sekalian. Gimana? Anak-anak ada pertanyaan? Bu, Ya, gantungannya nggak usah dibuat kan? nggak usah nak, nggak usah. Nanti. Oh Nanti. iya, terima kasih. Itu aja nak. Nanti kita belajar gantungan. Udah saya jelasin dulu. Seperti yang halaman 26 ya. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Leora, halo? Leora? Leora enggak ada ya? Leora? Putri 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desa tunggu. Kalau udah selesai langsung di WA ya. Sampai Terakhir di jam sini. berapa, Bu? Ah? Terakhir jam berapa? Ya, Bu Desa kasih hari ini sampai pukul 13 ya. 13 Wita. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Bu Desa tunggu tugasnya. Paling lambat nilai maksimalnya 100-nya sampai pukul 13. Ya. Kalau lebih dari itu wajib dikumpul tapi nilainya berkurang. Ya. Oke. Nama siapa itu?
Oke, selamat pagi anak-anak. Apakah sudah mendengar suaranya Miss Irma? Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di PS hari ini, Miss Irma minta Karen untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Karen. Teman-teman, mari kita berdoa seperti kemudian agar bisa mengerti pelajaran yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, amin. Amin. Thank you Karen. Oke anak-anak. Sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan materi mengenai interaksi sosial. Nah, sekarang Miss Irma mau lanjutkan ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya Miss Irma mau tanya dulu, apakah Miss Irma perlu mereview materi yang sebelumnya Miss Irma jelaskan, ataukah mau langsung lanjut saja ke materi berikutnya? Gimana? Direview kah atau dilanjutkan saja ke materi berikutnya? Oke, direview sedikit. Oke. Oke, kita review ya. Miss Irma review materi berikutnya, materi sebelumnya ya. Sebentar, Miss Irma siapkan dulu PowerPoint-nya. Oke anak-anak, silahkan sambil Miss Irma review, boleh kalian sambil memperhatikan juga di LKS materinya atau di buku paket. Kalau di LKS boleh kalian sambil di stabilo poin-poinnya atau di garis bawahi untuk mempermudah kalian belajar, silahkan. Jadi sekarang Miss Irma mau review sedikit. Nah, interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Jadi interaksi sosial di sini merupakan hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ciri-ciri interaksi sosial, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih, kemudian adanya tujuan yang akan dicapai, lalu adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Lalu syarat-syarat dari interaksi sosial, yang pertama harus ada kontak sosial, yang kedua harus ada komunikasi sosial. Nah, kalau kontak sosial ini merupakan atau artinya bersama-sama menyentuh atau bersentuhan. Misalnya seperti jabat tangan atau bergandengan tangan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari kontak sosial. Ini yang harus ada dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua syaratnya, oh iya, sebelumnya kontak sosial di sini memiliki 2 sifat. Ada yang positif kontak sosialnya, ada yang negatif. Nah, kalau kontak sosial yang positif ini merupakan tindakan seseorang yang mendapat respon. Itu yang positif. Kalau yang negatif itu tidak mendapat respon kontak sosialnya. Tindakan seseorang yang tidak mendapat respon itu yang negatif. Oke, kemudian kontak sosial juga dibedakan menjadi 2, kontak sosial primer dan sekunder. Kalau kontak sosial yang primer ini secara langsung. Kalau kontak sosial sekunder ini melalui perantara. Sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan contohnya ya.
Nah, syarat yang kedua untuk adanya interaksi sosial yaitu ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini merupakan penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Itu komunikasi. Kemudian proses komunikasi ini dapat terjadi melalui unsur-unsur. Yang pertama, sumber informasi atau pengirim pesan. Yang kedua, pesan, baik itu pesan verbal maupun yang non-verbal. Lalu yang ketiga, saluran komunikasi atau sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi. Yang keempat ada komunikan atau yang menerima pesan. Lalu ada umpan balik atau respon yang diberikan. Dan terakhir ada gangguan komunikasi atau kendala dalam berkomunikasi. Ini unsur-unsur yang dapat terjadi dalam proses komunikasi. Oke, berikutnya. Nah, faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, jadi ini ya faktor pendorong interaksi sosial ini maksudnya faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial atau yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi merupakan kecenderungan meniru. Lalu ada sugesti. Sugesti merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang terlebih dahulu. Itu namanya sugesti. Lalu ada identifikasi. Nah, identifikasi merupakan keinginan seseorang menjadi sama dengan pihak lain. Itu identifikasi. Kemudian faktor berikutnya simpati. Simpati merupakan ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Kemudian empati. Empati merupakan kemampuan seseorang mengolah emosi seakan mengalami kondisi yang dirasakan orang lain atau memposisikan diri kita sama seperti orang lain. Misalnya ketika melihat teman kesulitan atau orang lain membutuhkan bantuan, bagaimana sikap kita, ya. Jadi kita berempati terhadap orang itu. Oke, kemudian ada motivasi. Nah, motivasi di sini merupakan dorongan dari dalam diri seseorang. Mengapa motivasi dikategorikan sebagai faktor pendorong interaksi sosial? Karena dengan adanya motivasi, maka seseorang pasti melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Misalnya nih, misalnya salah satu dari kalian, saya harus lebih giat lagi belajarnya. Nah, dengan begitu saya pasti melihat mata pelajaran apa kira-kira yang mungkin saya kurang pahami. Dengan begitu, saya langsung menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, menghubungi itu sudah termasuk ke dalam interaksi sosial. Oke. Nah, itu faktor pendorong interaksi sosial. Oke, sampai di sana. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss Irma lanjut? Apakah sudah jelas? Oke, sudah ya. Kalau Miss Irma terlalu cepat menjelaskan, silahkan disampaikan saja langsung ya. Nah, Miss Irma berusaha pelan-pelan nih menjelaskan ya, biar kalian lebih mengerti ya. Oke, kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada dua. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Nah, kalau yang asosiatif ini yang bersifat positif atau yang bersifat atau yang mengarah pada kesatuan pandangan, ya.
dan kerjasama. Ini yang asosiatif. Nah, kalau yang disosiatif ini yang mengarah pada pertentangan atau perpecahan. Jadi disosiatif ini yang bersifat negatif. Oke. Nah, yang asosiatif ini interaksi sosial yang bersifat atau yang asosiatif dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada kerjasama. Nah, kerjasama merupakan usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk-bentuk dari kerjasama yang pertama ada kerukunan, kemudian tawar-menawar, kooptasi, koalisi, patungan, ya. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama. Sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan beserta contohnya masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang masuk ke dalam interaksi sosial yang asosiatif ini akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan proses sosial dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan pertentangan atau konflik yang sedang bersengketa. Ya. Kemudian bentuk-bentuk akomodasi, ada koersi, lalu kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan stalemate. Ini bentuk-bentuk akomodasi. Ayat terakhir ada adjudikasi. Menyelesaikan konflik melalui pengadilan, itu adjudikasi. Oke, kemudian tujuan dilakukan akomodasi tentu untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan. Itu tujuan dari dilakukannya akomodasi. Selanjutnya, yang ketiga asimilasi yang termasuk dalam interaksi sosial asosiatif. Asimilasi. Asimilasi ini merupakan peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan baru dan menghilangkan ciri khasnya. Itu asimilasi. Berikutnya akulturasi. Kalau akulturasi ini merupakan perpaduan dua budaya menjadi satu tanpa menghilangkan ciri khas budaya sebelumnya. Itu akulturasi. Kalau tadi yang asimilasi, perpaduan dua budaya menjadi satu menghilangkan ciri khasnya. Kalau akulturasi berbeda, yaitu perpaduan dua budaya menjadi satu tanpa menghilangkan ciri khas budaya sebelumnya. Selanjutnya amalgamasi yang termasuk dalam interaksi sosial asosiatif. Amalgamasi merupakan meleburnya dua kelompok menjadi satu dan melahirkan budaya baru. Nah, amalgamasi biasanya terbentuk melalui pernikahan campuran. Oke, itu yang asosiatif atau yang bersifat positif dalam interaksi sosial. Nah, kemudian yang disosiatif atau yang bersifat negatif yang mengarah pada perpecahan. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Yang kedua ada kontravensi. Dan yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Ya, kalau konflik atau pertentangan ini sudah pasti mengarah pada perpecahan. Oke. Nah, berdasarkan pelakunya, bentuk interaksi sosial meliputi interaksi sosial antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dan individu, antara kelompok dan kelompok.
Oke. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Dari reviewnya materi sebelumnya. Halo 7A, apakah ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Oke, sudah jelas ya? Oke. Nah, kalau sudah jelas, sekarang Miss Irma yang bertanya. Misalnya nih, Miss Irma sekarang sedang mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7A. Itu termasuk interaksi yang mana? Miss Irma minta Aditya Nugraha. Itu termasuk interaksi yang mana, Adit? Miss Irma sedang mengajar di kelas 7A. Termasuk interaksi yang mana, Adit? Silahkan, Adit. Interaksi antara individu dan kelompok. Iya, antara individu dan kelompok. Oke, bagus. Thank you, Adit. Kemudian, kelompok belajar IPS sedang mempresentasikan hasil tugasnya atau tugas yang dikerjakan ke Miss Irma. Itu termasuk interaksi yang mana, Evan? Interaksi antara kelompok dan individu. Iya, bagus. Antara kelompok dan individu. Oke, sudah cukup jelas ya? Sampai di sini sudah cukup mengerti materinya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi interaksi sosial ini dapat dapat menimbulkan terbentuknya lembaga sosial. Nah, sebelumnya harus kalian ketahui dulu apa itu lembaga sosial. Ya, lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Itu pengertian dari lembaga sosial. Ya. Nah, kemudian apa itu peraturan? Peraturan di sini merupakan perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi, dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan. Itu pengertian dari peraturan. Ya. Kemudian awal terbentuknya lembaga sosial, nah dari keadaan saling membutuhkan. Kita selaku manusia atau makhluk sosial pasti tidak bisa yang namanya hidup sendiri, tentu saling membutuhkan bantuan orang lain. Dari kondisi saling membutuhkan ini, maka terciptalah yang namanya interaksi
sosial. Karena membutuhkan bantuan orang lain, pasti timbul yang namanya interaksi sosial. Ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah dalam barter. Barter di sini bukan hanya saja dalam artian ekonomi saja ya. Jadi timbullah masalah gitu. Nah, dari timbulnya masalah tersebut, maka dibuatlah yang namanya aturan. Ya. Nah, alur pembentukan lembaga sosial. Jadi berawal dari adanya proses interaksi sosial, kemudian timbullah yang namanya atau muncullah norma sosial, lalu terjadi habitualisasi, berikutnya institusionalisasi, lalu timbul internalisasi, kemudian terakhir terbentuklah namanya lembaga sosial. Itu alur pembentukan lembaga sosial. Berikutnya pengertian dari habitualisasi itu apa? Jadi habitualisasi merupakan proses yang menjadikan suatu norma menjadi kebiasaan atau biasa untuk seseorang. Ya, jadi menjadi kebiasaan dia melakukan norma tersebut. Yang kedua, institusionalisasi itu merupakan proses yang dilewati norma masyarakat yang baru untuk menjadi bagian dari suatu lembaga masyarakat sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati. Itu institusionalisasi. Terakhir, internalisasi. Ini merupakan sikap menerima norma tersebut dan menjalankannya dengan penuh kesadaran. Oke, sampai di sini sudah jelas dulu sebelum Miss Irma lanjutkan. Apakah sudah cukup jelas? Halo 7A. Apakah masih bersama-sama dengan Miss Irma? Oke, berarti Miss Irma sekarang lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga sosial. Sebentar, Miss Irma siapkan dulu ya materinya. Lembaga sosial. Lembaga sosial, sebentar. Sebentar ya anak-anak, ini ada kendala sedikit di PowerPoint-nya. Oke, sudah bisa. Oke, anak-anak, sekarang Miss Irma jelaskan mengenai lembaga sosial. Nah, seperti yang tadi Miss Irma sudah jelaskan, jadi pengertian dari lembaga sosial atau yang dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
Ya. Nah, adapun ciri dari lembaga sosial. Yang pertama, memiliki tingkat kekekalan atau selama-lamanya. Jadi, lembaga sosial ini cirinya memiliki tingkat kekekalan tertentu. Nah, lembaga sosial cenderung bertahan lama dan akan terus diwariskan. Ya, itu bersifat kekal. Kemudian ciri yang kedua, memiliki simbol. Simbol dalam lembaga sosial difungsikan untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga. Jadi simbol ini dapat berupa gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Ini memiliki simbol. Setiap lembaga sosial pasti memiliki simbol. Kemudian ciri berikutnya memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Jadi setiap lembaga sosial wajib memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya sekolah gitu ya, sekolah pasti dia punya peraturan tertulis ya, tata tertib yang harus ditaati. Nah, di sini aturan tertulis itu contohnya menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 20 bahwa guru wajib melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian aturan tidak tertulis contohnya siswa wajib memperhatikan guru saat mengajar. Nah, sampai di sini sudah jelas dulu. Kalau misalnya Miss Irma misalnya ya, Miss Irma mewajibkan anak-anak kelas 7A mengikuti remedial IPS bagi yang remedial IPS. Itu termasuk aturan yang tertulis atau yang tidak tertulis. Miss Irma minta Kathleen, Amanda. Apakah itu aturan tertulis atau aturan tidak tertulis? Kathleen, silahkan. Ya, Itu apakah itu termasuk aturan yang tertulis atau aturan tidak tertulis? Kalau misalnya Miss Irma mewajibkan anak-anak yang remedial IPS di kelas 7A untuk mengikuti kegiatan remedial. Itu termasuk aturan yang tertulis atau aturan yang tidak tertulis? mungkin tidak tertulis. Ya, aturan yang tidak tertulis. Kalau misalnya anak-anak diharapkan membawa atau diharapkan menggunakan pakaian adat gitu misalnya saat hari peringatan Sumpah Pemuda, itu aturan tertulis atau tidak tertulis? Silahkan Leora, Levana, aturan tertulis atau tidak tertulis? Leora. Leora, apakah ada di sana Leora? Aturan tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Kalau misalnya anak-anak diwajibkan atau siswa SMP Tunas Daud diwajibkan mengenakan seragam saat pembelajaran offline maupun online. Itu peraturan tertulis atau tidak tertulis, Alicia? Gimana Alicia? Oke, Miss Irma ulangi ya. Seluruh siswa SMP Tunas Daud
diwajibkan mengenakan seragam sekolah saat pembelajaran offline maupun online. Itu peraturan tertulis atau tidak tertulis, Alicia? Alicia, apakah mendengar Miss Irma? Aturan tertulis atau tidak tertulis? Oke, mic-nya rusak ya. Oke, itu aturan tertulis. Thank you, Alicia. Berarti sudah cukup paham sampai di sini ya, anak-anak. Oke, sekarang Miss Irma lanjutkan. Nah, ciri lembaga sosial yang berikutnya memiliki tujuan yang jelas. Jadi setiap lembaga sosial memiliki tujuan yang jelas. Misalnya sekolah memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Selanjutnya, ciri lembaga sosial memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuannya. Contohnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan itu memerlukan meja, buku, ruang kelas, dan sebagainya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Itu ciri lembaga sosial. Ciri berikutnya memiliki pola perilaku. Jadi lembaga sosial terdiri atas norma, adat istiadat, kebiasaan dan tata kelakuan yang tergabung dalam satu pola perilaku. Contohnya di sekolah, warga sekolah diberlakukan tata kelakuan seperti norma atau mengikuti norma yang ada. Nah, berikutnya tingkat norma dalam lembaga sosial. Nah, ini sering sekali bisa temukan dalam soal tingkatan norma dalam lembaga sosial, bisa diperhatikan juga. Yang pertama, nah sebelumnya lembaga sosial dalam masyarakat ini dibentuk oleh norma-norma yang ada. Jadi norma-norma memiliki daya ikat yang beda, ada yang daya ikatnya lemah, ada yang daya ikatnya juga kuat, tuh ya. Nah, tingkatan norma dalam lembaga sosial itu yang pertama, bisa kalian garis bawahi dulu yang di LKS atau ditandai biar lebih mudah mempelajarinya inti-intinya. Yang pertama, cara. Jadi norma cara merupakan norma yang memiliki nilai ikat paling lemah. Contoh dari norma cara adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi sanksi dari norma cara adalah celaan atau dicela. Ya. Nah, bisa juga kita perhatikan, bisa kalian perhatikan juga di LKS ini sudah ada tingkatan norma dalam lembaga sosial tadi ya. Nah, di halaman 75 bawah. Jadi cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus, itu cara. Oke, tidak dilakukan secara terus-menerus, sesekali saja. Ya. Tingkatan norma yang kedua, kebiasaan. Nah, berbeda dengan norma cara tadi, kebiasaan ini terbentuk dari perilaku yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Kalau tadi norma cara dilakukannya tidak secara terus-menerus, kalau yang kebiasaan ini dilaksanakan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Jadi perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan diterima oleh masyarakat sebagai norma. Contohnya, contoh norma kebiasaan adalah mencium tangan orang tua atau berpamitan kepada orang tua sebelum bepergian atau sebelum ke sekolah. Itu contoh norma kebiasaan. Ya. Nah, sanksi dari norma kebiasaan itu berupa teguran. Oke, itu tingkatan norma yang kedua.
Berikutnya tingkatan norma yang ketiga, tata kelakuan. Nah, tata kelakuan merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap hidup dari sekelompok manusia untuk mengawasi tindakan penyimpangan anggota-anggotanya. Tata kelakuan dianggap sebagai cara berperilaku. Contohnya, pelanggaran tata kelakuan yaitu tidak mengenakan seragam sekolah sesuai peraturan. Sanksi dari norma ini adalah hukuman. Ini mungkin di luar sana baru hukuman fisik gitu ya. Kalau di sini kan tidak mungkin. Ini pasti hukuman ya. Jadi sanksi yang diterima itu berupa hukuman. Oke. Atau peringatan. Nah, tingkatan norma berikutnya ada adat istiadat. Jadi tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sanksi dari norma ini adalah pengucilan atau dikucilkan. Ya, jadi setiap daerah itu pasti mempunyai adat istiadatnya masing-masing atau budayanya masing-masing. Ya, dan itu pasti berpengaruh, sangat berpengaruh pada pola-pola perilaku masyarakat setempat. Gitu, ya. Oke, anak-anak. Berikutnya, yang terakhir dalam tingkatan norma ada hukum. Jadi hukum ini merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi penjara. Jadi aturan hukum biasanya berbentuk secara tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar. Ya, itu tingkatan norma dalam masyarakat. Sampai di sini apakah sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Miss Irma lanjutkan menjelaskan materi berikutnya? Miss Irma mengajar sampai pukul berapa tadi ya? Tadi Miss Irma masuk jam 10.30. Oke. Sudah jelas sampai di sini? Mohon responnya anak-anak. Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang Miss Irma mau menjelaskan mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Ya. Nah, sebelum lembaga sosial itu pasti ada interaksi sosial terlebih dahulu. Kemudian muncul yang namanya norma. Setelah norma, barulah terbentuk yang namanya lembaga sosial. Oke. Nah, jenis-jenis lembaga sosial di sini yang pertama ada lembaga keluarga, kemudian lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga budaya, dan lembaga hukum. Nah, Miss Irma akan jelaskan masing-masing lembaga ini satu persatu, ya, secara mendetail. Nah, mohon diperhatikan dengan baik, bisa sambil kalian juga menggarisbawahi poin-poin yang ada di buku LKS, silahkan. Oke, sekarang Miss Irma mulai dari lembaga keluarga. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui juga fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Fungsi yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat dan mewujudkan kehidupan serasi dan harmonis. Yang ketiga, mendorong sistem pengendalian sosial dan sebagainya. Ini ya fungsi lembaga sosial ya, memberikan pedoman, menjaga keutuhan masyarakat sehingga terwujud
kehidupan serasi dan harmonis di masyarakat, lalu ada mendorong sistem pengendalian sosial. Itu fungsi dari lembaga sosial. Nah, kita mulai dari lembaga keluarga. Di buku LKS juga sudah ada, jenis lembaga, itu lembaga keluarga di halaman 77 bagian atas. Silakan boleh sambil diperhatikan. Jadi keluarga ini merupakan lembaga primer dalam masyarakat. Ya. Keluarga terbentuk dari ikatan pernikahan. Jadi keluarga ini berperan penting dalam membentuk karakter individu. Nah, menurut MacIver, keluarga memiliki ciri-ciri antara lain. 1. Merupakan hubungan perkawinan atau pernikahan. Yang kedua, memiliki tempat tinggal bersama, lalu memiliki ketentuan ekonomi. Nah, lembaga keluarga menerapkan aturan yang harus ditaati setiap anggota keluarganya. Ya, jadi masing-masing keluarga itu pasti punya peraturan di keluarganya. Ya, masing-masing keluarga pasti atau setiap keluarga itu pasti punya peraturan untuk di keluarganya. Nah, fungsi dari lembaga keluarga bisa diperhatikan. Yang pertama, fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Nah, keluarga merupakan lembaga sosial yang terbentuk melalui pernikahan yang sah. Fungsi reproduksi dalam keluarga itu memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan seksual dan meneruskan keturunan. Contohnya, ketika dua orang dewasa menikah, dia pasti menginginkan adanya keturunan. Karena keturunan tersebut sebagai generasi penerus keluarga. Itu fungsi reproduksi. Selanjutnya ada fungsi proteksi atau memberikan perlindungan. Nah, jadi keluarga ini berperan melindungi anggotanya dari bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar. Jadi perlindungan tersebut bertujuan agar anggota keluarga memperoleh ketenangan dan ketentraman. Contohnya, ayah dan ibu melindungi anaknya dari bahaya kejahatan atau ayah dan ibu membantu atau menolong anaknya yang sedang mengalami kesulitan. Jadi itu fungsi proteksi. Berikutnya fungsi ekonomi, mencukupi kebutuhan ekonomi. Jadi kalau fungsi ekonomi di sini menjalankan fungsi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan baik itu yang primer, sekunder, dan tersier masing-masing anggota keluarga. Nah, pemenuhan kebutuhannya itu berkaitan dengan cara mencari nafkah, perencanaan anggaran biaya, serta pengeluaran biaya keluarga. Misalnya, 1 bulan ini pengeluaran di keluarga apa saja? Biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, atau biaya konsumsi, dan lain sebagainya. Itu fungsi ekonomi di lembaga keluarga. Oke. Berikutnya ada fungsi sosialisasi. Jadi fungsi sosialisasi ini mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat. Ya. Nah, fungsi sosialisasi ini berkaitan dengan usaha mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Di masyarakat nanti dia gimana, apakah bisa bersosialisasi, gitu ya. Jadi itu fungsi keluarga. Berikutnya fungsi afeksi atau memberikan kasih sayang. Nah, fungsi afeksi di sini berkaitan dengan hubungan ikatan batin yang kuat antar anggota. Kekuatan batin yang kuat ini dirasakan setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang.
Jadi sesama anggota keluarga berkewajiban saling memberi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, kasih sayangnya ini dapat berwujud perhatian orang tua kepada anak atau sebaliknya. Misalnya, kalian di keluarga itu pasti diberikan kasih sayang oleh orang tua, bahkan sebaliknya ya. Nah, misalnya kalian sebagai anak ditanya gimana pembelajaran online-nya, apakah ada kendala, gitu ya, diberikan kasih sayang atau perhatian. Oke, misalnya ditanyakan bagaimana tugas-tugasnya, apakah ada tugas yang sulit, atau bagaimana nilai tengah semesternya kemarin, gimana hasil rapotnya, gitu ya. Itu pemberian perhatian dari orang tua kepada anak. Atau kalian bertanya ke orang tua bagaimana pekerjaannya ayah dan ibu, bagaimana usahanya, apakah lancar, tuh ya. Itu fungsi afeksi, pemberian kasih sayang dan perhatian. Nah, itu termasuk dalam fungsi lembaga keluarga. Oke. Berikutnya, fungsi pengawasan sosial. Mengawasi atau melakukan kontrol sosial. Ini ada di halaman 78. Jadi fungsi ini berkaitan dengan peran keluarga dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku setiap anggota keluarga. Jadi pengendalian ini berfungsi untuk mencegah anggota keluarga melakukan tindakan menyimpang ya dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ini fungsi pengawasan sosial. Ya. Berikutnya fungsi pemberian status. Kalau fungsi pemberian status ini memberikan status atau kedudukan terhadap seseorang seperti suami, istri, atau anak. Oh, saya sebagai anak di keluarga ini. Oh, saya sebagai istri di keluarga ini, atau saya sebagai ayah, sebagai ibu di keluarga ini. Itu misalnya, ya. Itu pemberian status di fungsi lembaga keluarga. Oke. Nah, itu fungsi lembaga keluarga. Sebelum lanjut ke lembaga agama, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau dirasa sudah cukup mengerti bagaimana anak-anak? Oke, anak-anak sudah cukup mengerti? Oke, thank you Alicia. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung saja bertanya ya. Sekarang Miss Irma lanjutkan ke lembaga agama. Nah, jadi lembaga agama kalau di LKS itu ada di halaman 78 bagian bawah ya anak-anak. Bisa diperhatikan juga, boleh silakan di garis bawah yang penting-penting. Nanti untuk PAS, kemudian ulangan harian atau latihan soal yang lainnya, silakan kalian pelajari materi yang Miss Irma sudah jelaskan ya. Kalau kalian belajar pasti bisa menjawab karena Miss Irma nggak mungkin mengambil soal dari di luar materi yang Miss Irma jelaskan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke lembaga agama. Nah, jadi lembaga agama perlu kalian ketahui pengertian dari lembaga agama ini merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang telah dilakukan dan dirumuskan serta dianut secara luas oleh masyarakat karena dipandang perlu dan benar. Praktik keagamaan itu lembaga agama ya. Kemudian ciri-ciri dari lembaga agama. Yang pertama merupakan sistem keyakinan. Yang kedua, perwujudan suatu hal yang diyakini sebagai hal gaib. Yang ketiga, menjadikan pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku. Yang keempat,
mempersatukan umat, lalu bertujuan memuliakan umatnya. Itu ciri-ciri lembaga agama. Sudah ada juga di LKS, ya. Nah, ini kalian pasti sudah tahu, ini merupakan tempat ibadah, organisasi keagamaan, dan juga hari raya, kitab suci masing-masing agama. Ya. Kemudian ada fungsi lembaga agama. Yang pertama sebagai pedoman hidup, lalu sumber kebenaran, kemudian yang ketiga memberikan prinsip benar salah, kemudian menjadi pedoman bagi manusia, lalu mewujudkan keteraturan sosial. Itu fungsi-fungsi dari lembaga agama. Oke. Nah, di LKS juga sudah ada ya anak-anak. Di sini fungsi lembaga agama halaman 79 bagian atas. Yang pertama, pedoman manusia menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan manusia dengan alam. Kemudian yang kedua, sumber kebenaran dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, pedoman dalam bertingkah laku sehingga mencegah manusia melakukan tindakan menyimpang. Yang keempat, mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan dalam kitab suci. Yang kelima, mempertemukan antar kelompok dari latar belakang berbeda seperti ras, kebudayaan, atau suku bangsa dalam keluarga besar, lembaga agama, atau umat. Terakhir, pedoman manusia berbuat baik kepada sesama atas dasar keimanan kepada Tuhan. Nah, itu fungsi-fungsi lembaga agama, ya, anak-anak. Nah, ini terakhir ada mempertemukan antar kelompok tadi belum ya. Nah, itu lembaga agama. Oke. Nah, itu lembaga agama. Sekarang kita langsung saja lanjut ke lembaga ekonomi. Oke, jadi lembaga ekonomi ini merupakan lembaga yang berperan dalam kegiatan ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya. Nah, lembaga ekonomi ini yang terdapat di Indonesia mengelola berbagai jenis usaha perekonomian berdasarkan beberapa sektor. Yang pertama, ada sektor agraris. Yang kedua, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor jasa. Nah, untuk sektor agraris ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang budidaya pertanian. Ya, jadi anak-anak kalau yang mengenai pertanian itu termasuk di sektor agraris. Kalau sektor perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi itu yang perdagangan. Kemudian sektor industri itu ditandai dengan kegiatan produksi barang dari bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Itu kalau sektor industri itu lebih mencakup ke pengolahan barang atau kegiatan produksi barang, ya. Terakhir, sektor jasa itu merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan kepada konsumen. Jadi jasa itu merupakan pelayanan kepada konsumen, usaha dalam bentuk pelayanan kepada konsumen. Oke. Nah, fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama itu pasti tentunya mengatur kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Lalu memberi pedoman untuk memperoleh bahan pangan, kemudian menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat,
kemudian menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada, dan mengatur hubungan kerja. Itu termasuk fungsi dari lembaga ekonomi. Nah, kemudian ada fungsi lembaga ekonomi laten atau yang tersembunyi. Yang pertama itu memperparah kerusakan lingkungan. Yang kedua, merusak semangat kekeluargaan yang ada. Ketiga, menyebabkan timbulnya diskriminasi pada pelaku ekonomi, terutama pada pekerja atau buruh. Itu lembaga ekonomi. Oke, anak-anak sampai di sana sudah mengerti dulu? Sampai lembaga ekonomi ini apakah sudah mengerti? Atau Miss Irma menjelaskannya terlalu cepat, bisa langsung saja disampaikan. Kalau Miss Irma menjelaskan terlalu cepat, sehingga kalian tidak tertinggal. Gimana Devon, Gerald? Oke, anak-anak, sampai di sini sudah mengerti? Mohon reaction-nya. Apakah sudah ngerti anak-anak? Baru beberapa. Yang lain bagaimana? Yang lain apakah masih bersama-sama dengan Miss Irma? Oke, sudah cukup mengerti ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ya. Oke, sebelum kita akhiri, Miss Irma minta Ino coba pimpin kita dalam doa, kita tutup pembelajaran di PS hari ini. Silahkan Ino. Oke, Miss. Ya. Dan teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh berterima kasih Engkau telah menemani kami dari awal pelajaran IPS sampai akhirnya. Tuhan, kami ingin melanjutkan belajar kami, Tuhan. Terima kasih telah memberkati guru kami yang sedang mengajar IPS. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you anak-anak, thank you Ino, thank you semuanya sudah mengikuti pembelajaran PS dengan baik. Silahkan persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Quina yang berdoa bagi kita semua. Hari ini sebelum Miss Devi memulai pembelajaran, Miss Devi masukkan ya 2 bab ini direkap jadi satu yang menurut Miss Devi bisa ambil KD-nya dan ini kalian butuhkan, Miss Devi akan rekap itu semua. Tapi tidak semuanya juga. Kenapa? Karena Miss Devi mau di pandemi ini kalian belajar dan itu bisa diaplikasikan di kehidupan kalian. Oke ya? Miss Devi akan share screen. Kalian mungkin bisa sambil buka Moodle-nya karena apa yang Miss Devi share screen itu adalah materi di Moodle. Tunggu ya, Miss Devi coba buka dari sini. Tujuh A Miss Devi buka untuk aljabarnya. Ini adalah aljabar. Lalu ada persamaan dan pertidaksamaan, gitu ya. Sebentar, Miss Devi buka biar kalian bisa. Nah, kalian sudah bisa mendownload materi untuk hari ini di Moodle kalian. Ya, untuk kelas 7A Miss Devi sudah buka ya. Oke. Apa yang di-share di Moodle Miss Devi akan bagikan hari ini. Maksudnya Miss Devi akan bahas hari ini. Kita akan belajar tentang yang namanya aljabar. Ya, seperti ini.
kita akan belajar yang namanya aljabar. Apa sih aljabar itu sebenarnya? Oke, sebentar, Mas Devi naikkan dulu. Nah, ini adalah pengertian dari aljabar itu sendiri ya. Jadi aljabar itu kalau kalian simpelnya gitu ya, simpelnya itu adalah suatu bentuk ya bilangan yang kalian bisa ketahui di mana isinya ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada yang terakhir namanya suku. Nah, apa sih sebenarnya variabel itu ya? Variabel itu lebih Miss Devi sampaikan tentang huruf. Simpelnya variabel itu bicara tentang huruf. Nah, kalau koefisien itu angka saja, tapi yang menggandeng huruf. Sedangkan konstanta itu angka saja yang jomblo. Jadi dia ini jomblo ya, tidak punya pasangan sekalipun tuh huruf. Nah, contohnya kayak gimana, Miss? Contohnya di sini, Miss Devi ubah ke sini ya biar kelihatan lebih besar. 4x ditambah 3y kayaknya sebentar. Oke. 4x ditambah 3y ditambah 8. Nah, yang namanya variabel itu huruf-hurufnya. Ya, ini namanya variabel. Ini namanya variabel. Nah, ini namanya variabel. Ini namanya variabel ya. Sedangkan 4 dan 3 ini koefisien. Atau biasanya disingkatnya dengan koef. Ya, koef atau koefisien. Ya. Jadi angka yang memiliki variabel. Atau singkatnya dia punya gandengan, yaitu si huruf. Dia selalu saja punya pasangan lain. Nah, kalau kita laki-laki dan perempuan, kalau dia angka dan huruf. Ya. Nah, bagaimana kalau angkanya itu sendiri? Nah, ini angkanya nih jomblo dia. Sekalipun dia ditulisnya 12, tetap saja dia angka dengan angka. Jadi dia tidak punya pasangan lain. Makanya dia disebut dengan konstanta. Ya. Jadi yang variabel itu hurufnya, koefisien itu adalah angka yang bersama-sama dengan huruf, sedangkan konstanta itu adalah angka yang dia jomblo tidak punya pasangan. Gitu ya. Nah, lalu Miss yang disebut dengan suku itu adalah perhatikan. Ini adalah suku. Dia itu dipisah oleh tanda operasi. Tanda operasi apa? Tambah. Atau singkatnya dia adalah satu kesatuan, misalnya dia ini kita sebut dengan suku X. Ini namanya suku Y. Kalau kalian kan ada namanya suku Dayak, ada ya namanya suku Bali gitu ya. Nah, kalau di sini kita memberikan saja nama dia suku X. Maksudnya supaya kalian tidak bingung. Andai kata misalnya nanti seperti ini. 4x ditambah 3x ditambah 2y. Nah, ini sesama. Maka dari itu ini tetap menjadi beberapa suku yang kalian ketahui supaya ini tidak dibedakan. Ini satu suku. Ini dia. Sukunya adalah suku X. Ini baru satu suku sendiri. Ini dia kelihatannya ada dua suku padahal dia sebenarnya satu suku. Ibarat kata orang yang suku Dayak tinggal di Bali dengan orang yang suku Dayak tinggal di Jawa, tetap saja namanya dia tetap suku Dayak. Satu suku, hanya beda pulau, beda tempat tinggal, beda tempat perantauan. Nah ini juga 4x dengan 3x, dia tetap satu suku X, cuma depannya ini beda orang saja, beda angka saja di sini. Gitu ya. Jadi kalau ditanya variabel, berarti itu tentang huruf. Kalau dibilangnya koefisien, berarti itu angka yang punya gandengan, yaitu huruf.
Kalau dibilang konstanta berarti dia angka yang single. Ya, angka yang jomblo. Sedangkan dia suku berarti ingat, oh suku itu dipisahkan oleh tanda operasi matematika. Tapi kalau kejadiannya seperti yang di bawah, 4X ditambah 3X itu tetap menjadi satu suku. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau kalian paham, boleh kasih Miss Devi reaction apa saja yang menunjukkan jati diri kalian. Oke, ada yang sih. Oke, thank you buat reactionnya. Oke, Aditya, berarti kamu ceria sekali ya, Aditya ya. Oke, terima kasih buat reactionnya ya. Mudah-mudahan selalu ceria terus ya, tidak stres-stres ya. Oke, pertanyaan Miss Devi. Beri Miss Devi reaction itu ya, muka melongo jika kalian merasa kalian nih stres dengan banyaknya tugas. Wah, tidak ada. Berarti kalian sudah menyenangi ya, sudah berusaha mencintai ya tugas-tugas kalian ya. Ini ada, tapi wah mantap anak-anaknya Miss Devi juga nih ya. Maksudnya Evan bagaimana nak? Oh, reactionnya itu ada pilihan di bawah. Di bawah reactionnya itu, nah itu kalian bisa milih tuh reaksinya. Mungkin, oh kalian mungkin hanya, oh kasih muka melongo. Oke, coba ya Miss Devi stop share ya. Jadi, nah kalau kalian lihat di bawah tuh kan ada reaction tuh. Ada clap, ada thumbs up, ada love, ada muka ketawa, ada muka melongo. Melongo itu bahasa apa ya? Muka yang kayak, hah? Kayak gitu ya. Terus ada, apa sih? Seperti, apa itu ya? Kayak ledakan untuk birthday gitu ya kali ya. Nah itu, jadi di situ kalian memilih. Ternyata, aku cuma ada thumbs up. Oke, jadi nanti diperbaharui di Zoom-nya. Waktu masuk Zoom kan itu ada sign up sama sign in ya kalau nggak salah ya. Nah di situ kalian masuk ke pengaturan, di situ bisa milih ada reaction apa saja, gitu ya. Nggak apa-apa ya, nanti coba diperbaharui lagi ya. Nah di situ kalian bisa milih. Nah tapi ternyata tadi banyak banget yang mau muka mulut yang melongo gitu ya, muka yang kayak hah? Kayak gitu ya. Miss Devi kira kalian sudah berdamai dengan tugas-tugas kalian ya. Oke anak-anakku, bersabarlah nanti kita pasti akan ketemu ya. Jadi kalau tugasnya mulai banyak, ya dicicillah pelan-pelan. Gitu. Jadi hari ini kasih tugas tidur, siang itu tidur. Karena apa? Karena mata kalian itu sudah capek. Kenapa? Miss Devi merasakan. Maka itu Miss Devi sarankan kalian kalau ada rezeki lebih, belilah kacamata yang anti radiasi. Supaya matanya nggak cepet sakit dan kepala kalian nggak cepet pusing. Ya, jadi itu nggak apa-apa Miss, semuanya pakai kacamata anti pada saat open your camera. Jadi semua menunjukkan kacamata yang baru. Sebenarnya itu iya anti radiasi. Jadi supaya kalian itu menjaga mata kalian karena terus aja kalian menatap di komputer. Miss Devi tahu rasanya sangat tidak enak ya. Terus yang kedua, cicil habis tidur 2 jam 3 jam. Nah, kalian mulai seperti bangun, makan, mandi, ya rehat sebentar gitu ya. Terus jam 7 itu kalian ya mulai buka-buka tugasnya ya. Tugasnya di list. Oh tugas ini sudah, oh tugas ini sudah, oh tugas ini sudah. Bikinlah list. Jadilah belajar menjadi orang yang teratur. Di list, oh ini sudah, ini sudah, ini sudah, oh ini belum. Langsung kontak Miss-nya. Miss ini saya nggak bisa. Nah seperti itu. Jangan jangan mengandalkan diri sendiri. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri di saat kalian sudah mulai, aduh banyak banget tugasnya. Ya, nanti kalian stres sendiri. Tapi salinglah berbagi dengan teman kalian. Ini gimana ya caranya? Aku ngerjain nomor segini, kamu mau nggak ngerjain nomor segini? Gitu ya. Jadilah keluarga kelas 7A yang bisa merangkul satu sama lain. Jadi nggak ada stres-stres karena saling membantu. Gitu ya. Oke, Miss Devi lanjut lagi ya. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya?
Masih mudah ya? Masih mengenal. Namanya perkenalan pasti bagus-bagus. Namanya perkenalan pasti enak-enak ya. Namanya juga perkenalan gitu ya. Nanti kalau sudah di dalamnya, masih enak kok ya. Masih baik-baik saja dia ya. Dia belum galak ya. Oke. Sekarang Miss Devi udah nggak bisa lihat ini kalian lagi ya, reaction kalian, karena Miss Devi bikin satu aja biar Miss Devi bisa kelihatan slide-nya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kalau dia tidak paham, boleh kasih suara ke Miss Devi ya, atau chat bagian mananya nggak paham ya. Oke, kalau Miss Devi nanti kecepatan, kalian bisa tegur Miss Devi ya. Nah, lalu di sini ada contoh. Nah, di sini tentukan koefisien aljabar dari 9A minus 3B ditambah 4. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Ingat, koefisien itu adalah angka yang menggandeng. Ya, angka yang menggandeng atau angka yang punya pasangan. Nah, berarti di sini yang koefisien itu yang 9-nya saja dan min 3. Kenapa min 3, Miss? Ingat, waktu pembelajaran bab pertama, angka membawa tanda di depannya. Misalnya 5 min 4 min 2 plus 3. Berarti sebenarnya ada 5, ada minus 4, ada minus 2, dan ada 3. 4 ini minus, 2 ini minus. Ya, jangan menjawabnya 5, 4, 2, 3. Ini salah. Dia membawa tanda di depannya. Loh, kok 3 nggak dikasih tanda tambah, Miss Devi? Karena kalau kalian kasih tanda tambah kan sama saja dengan artinya dia positif. Ya, jadi tidak perlu. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi kok disuruh menentukan koefisien dalam bentuk aljabar seperti ini, yang kalian lihat adalah koefisiennya apa ya? Ingat, variabel koefisien konstanta. Konstanta itu yang single. Berarti koef itu yang punya pasangan. Berarti ini 9 dan minus 3. Oke ya. Nah, kalau dari ini disuruh menentukan konstanta, berarti ingat yang single. Tentukan konstanta dari bentuk aljabar 12K minus 71, minus 7L, ini L ya, L kecil, ditambah 9. Berarti aljabarnya dari bentuk ini konstantanya adalah 9. Penulisan dalam aljabar harus huruf kecil. Ya, penulisan dalam aljabar atau variabelnya itu harus huruf kecil. Nggak boleh huruf besar. Misalkan 4A ditambah 5B, nggak boleh. Ya, Miss, maksudnya huruf kecil itu dikecilin. 4A, enggak. Ya, maksudnya huruf kapital. Ya, jadi tidak boleh huruf kapital. Dia harus huruf bukan kapital, gitu ya. Oke ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, kita masuk ke suku. Nah, suku ini kalian sudah tahu ya, tadi suku apa saja. Nah, dipisah oleh tanda tambah. Nah, ini 4X, 1, 3Y, 2, 8, 3. Berarti dia punya 3 suku. Pemisahnya adalah operasi penjumlahan. Ini Miss Devi kurang ke kiri ya. Nah, kalau di matematika ada 3 suku disebut dengan trinominal. Kalau 2 suku disebut binominal. Kalau 1 suku disebut monomial. Ya. Trinomial, binomial, monomial. Ya. Pelajarin ini. Clue dari Miss Devi. Oke. Sampai di suku konstanta, terus variabel. Ada yang bertanya? Kalau misalnya yang ini hanya penyebutan ya. Jadi ada 3 suku, trinomial, binomial, minomial. Nah, kalau banyak polinomial. Ya, kalau orang punya lebih dari 1 pasti disebutnya poli. Nah, Miss Devi nggak lanjutkan ya. Jadi poli. Dia lebih dari 1 atau banyak dia punya ya. Nah, tapi kalau 3, 2, 1 dia punya namanya. Miss kalau 4 sudah berarti langsung polinomial. Nah, ini kan
1, 2, 3, 4. Miss, misalnya gini, 3X pangkat 2 ditambah 2X. Kan sama-sama X. Memang sama-sama X, tapi kalau ini dia punya pangkat. Nah, ibarat kata, oke, dia sama-sama dari suku X, tapi di suku X yang mungkin kalau di Jawa itu dia adalah orang keratonnya, gitu ya. Dia punya jabatan yang tinggi dalam suatu suku itu. Nah, jadi dia tetap dihitung 2. Ya, ini 1, ini 2. Jadi dia ada 2 suku, gitu ya. Beda pangkat, beda suku. Sekalipun sama-sama berasal dari suku yang sama. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Halo, tidak ada? Tidak ada ya? Coba, oke, Miss Devi coba lanjutkan ya. Nah, di sini ada yang namanya perkenalan tentang suku. Oke, sebentar. Oke, mulai disinkronkan lagi ya. Mungkin otaknya sudah mulai karena sudah jam siang gitu ya, Miss Devi menerima chat ya. Jadi saya melihat Miss, tapi otak saya sudah nggak tahu Miss, pikirannya sudah kemana-mana gitu ya. Sabar ya. Ini kalau nggak salah ini yang terakhir deh. Iya benar. Oke. Wow. Keep dulu ya. Sebentar, Miss Devi share screen lagi. Itu sudah materi yang terakhir. Jadi sedikit bersabarlah ya, Nak ya. Resiko kalau matematika di jam terakhir tuh pasti gimana ya? Susah ya diomonginnya ya. Oke, perhatikan. Ini ada suku sejenis, ada suku tidak sejenis. Nah, ini sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau 3A minus 7A, 20A, beda hanya angka depannya saja yang Miss Devi katakan, dia namanya suku sejenis. Sejenis berarti itu sama. Ya, hurufnya sama. Ya. Nah, lalu yang nomor 2 ini tidak sejenis. Karena hurufnya sudah dibolak-balik, pangkatnya pun berbeda. Kalau nomor 3, hurufnya sama, pangkatnya sama. Itu sejenis. Ya. Jadi, yang kalian perlu tahu tentang suku sejenis, suku tidak sejenis, suku penamaan suku yang tadi, ya, monomial, binomial, ya, polinomial, Devi masih ini ya, masih agak gelibet gitu ya. Polinomial ya. Lalu ada trinomial. Nah, ini yang perlu kalian pahami sebenarnya ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Miss Devi ini hanya skip ini, mungkin Miss Devi salah satunya jadikan kuis saja ya. Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Gak ada? Sudah oke? Tidak ada. Oke, thank you Aditya. Sebentar, Devi close dulu chatnya. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, boleh kasih Miss Devi reaction thumbs up. Oke. Jawab di chatnya Miss Devi, ya. Sudah paham atau biar cepat selesai? Kalau sudah paham, kasih Miss Devi thumbs up. Jika mau cepat selesai, kasih Miss Devi clap. Oke, Miss Devi. Miss Devi suka kejujuran kalian ya. Ternyata amazing banget ya kejujuran kalian ya. Oke. Miss Devi harap kalian bisa pelajari mungkin di LKS kalian. Kalau di LKS kalian itu atau di buku paket kalian ya, itu juga ada, itu lebih kalau di LKS tuh dia langsung ke intinya, mau ngomongin apa sih gitu ya. Tapi kalau mungkin di buku paket kalian dia masih mengibaratkan gitu ya, supaya masuknya lebih mudah. Jadi nggak jeder gitu ya.
Itu ada di halaman 115. 116 itu judulnya. Jadi itu baru kalian masuk di halaman 116 saja. Jadi masih banyak ya, supaya tidak terlalu ribet. Jadi Miss Devi buat kalian satu persatu dulu ya, supaya kalian paham. Karena ini kalau ini dasarnya. Kalau ini nggak paham, ke belakang tambah nggak paham lagi. Ya, ini dasar dari bab ini. Gitu ya. Jadi Miss Devi rasa kalian harus tahu namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel itu huruf, koefisien bicara tentang angka yang menggandeng huruf, konstanta lebih simpelnya kalian mengatakan dia adalah single atau jomblo, dia hanya angka saja, gitu ya. Lalu suku, ada penamaan-penamaan suku, lalu ada suku sejenis, ada suku tidak sejenis. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Sekali lagi nih terakhir nih Miss Devi nanya. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah oke? Oke lah, ya. Ingat tentang tugas yang di Moodle. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat untuk kalian mengirimkan tugasnya, ya. Tiara maksudnya gimana yang Tiara? Nggak ada tugas. Oke, nggak apa-apa Tiara. Oke ya. Jadi Miss Devi ingatkan sekali lagi, ingat kerjakan tugasnya di Moodle. Ya, jangan sampai terlambat. Oke. Untuk selanjutnya Miss Devi minta tolong sebentar. Oke, tugas yang di Moodle ya yang dikumpulkan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu ini. Bukan hari Sabtu minggu depannya. Hari Sabtu ini ya, Nak. Jadi tugas yang halaman 104 sampai halaman 105. Nomor 1 dan nomor 4. Itu bukan pilihan ganda, tapi esai. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Miss. Oke. Ada? Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk pembelajaran hari ini ya Tuhan. Tuhan, semoga apapun yang sudah tadi diberikan oleh guru-guru dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Berkati guru-guru, berkati keluarga mereka. Tuhan juga tolong orang tua yang sedang bekerja. Dan nanti Tuhan, untuk kami belajar dan mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Miss Devi akhiri pembelajaran hari ini. Bye-bye.